13 November 1974. Kengerian ini dimulai di sebuah rumah besar kediaman keluarga Ronald DePeo. Ronald DePeo mempunyai seorang adik bernama Ronnie. Dan Ronnie menumpang tinggal bersama keluarga Ronald kakaknya di rumah tersebut. Malapetaka itu terjadi ketika Ronnie mengalami gangguan dari sesosok iblis. Delusi, halusinasi, bahkan dia selalu mendapati bisikan-bisikan yang mengarahkan dia untuk mewafatkan semua keluarganya. Pada suatu malam di jam 3:15 menuju fajar, suasana terasa lebih mencekam ketika hujan turun disertai petir menggelegar. Di ruangan basement, pengaruh dari si iblis kepada Ronnie sudah mulai memuncak. Setelah Ronnie mengisi penuh peluru senjatanya, dia lalu naik memasuki ke setiap kamar yang ada. Dan dor. Ronnie menembaki semuanya. Suara tembakan itu terdengar hingga membangunkan Jody yang berada di kamar berbeda. Ronnie pun mendapatkan Jody sedang bersembunyi. Pada malam itu, semua keluarga DePeo tidak ada yang tersisa. Dan inilah dia film horor yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata. Polisi yang menangani kasus keluarga DePeo mengkonfirmasi bahwa dari 6 anggota keluarga DePeo tidak ada satupun yang selamat. Semuanya wafat pada tragedi malam itu. Hanya menyisakan Ronnie sebagai sang penjagal. Ronnie pun ditahan dan dia mengaku ada bisikan yang mengarahkan dia untuk mewafatkan mereka. 1 tahun kemudian, cerita beralih kepada keluarga Catherine bersama calon suaminya, yaitu Josh. Catherine adalah seorang janda yang mempunyai 3 anak. Catherine begitu sangat mencintai Josh. Begitu juga dengan Josh yang mencintai Catherine. Dan dia mencoba akan menjadi ayah yang baik bagi ketiga anaknya Catherine. Dalam foto itu kita diperlihatkan kepada mendiang suami Catherine dan ketiga anaknya, Michael, Billy, dan juga Chelsea. Bukan perkara mudah bagi Josh untuk mendapatkan hati dari ketiga anak itu. Josh tidak akan bisa menggantikan sesosok ayah mereka yang sudah meninggal. Namun Josh hanya berusaha menjadi yang terbaik untuk mereka berempat. Oleh karena itu, Josh dan Catherine berencana akan berpindah rumah dari rumah sempit yang mereka tempati saat ini. Dari iklan sebuah koran, mereka mendapati informasi adanya sebuah rumah besar dengan harga yang sangat menarik perhatian mereka. Mereka berdua pun mencoba untuk mendatangi alamat rumah yang dijual itu. Sedikit tak percaya karena ternyata rumahnya besar guys dan terlihat mewah. Di sana sudah ada Edith, seorang agen properti yang akan mengurusi semuanya jika Josh mau membeli rumah tersebut. Dalam transaksi di awal, sebenarnya kejanggalan sudah terasa. Rumah besar dengan halamannya luas yang hanya dihargai begitu sangat murah. Seperti yang sudah kita tahu guys, rumah ini adalah rumah bekas kediaman keluarga DePeo. Edith pun akhirnya memberitahukan kepada mereka berdua kalau rumah ini adalah rumah bekas tragedi pembunuhan yang menewaskan satu keluarga. Itu juga yang menjadi salah satu alasan rumah ini dijual murah. Tapi Edith meyakinkan kepada mereka, rumah ini sudah bersih dan aman untuk mereka tempati. Apalagi tragedi tersebut sudah lama terjadi. Josh pun setuju dan berkata, rumah tidak akan bisa membunuh manusia. Hanya manusia jahatlah yang bisa membunuh orang. Rumah itu pun resmi kini menjadi milik mereka berdua. Di hari pertama mereka pindahan dan menempati rumah tersebut. Semuanya tampak happy dengan rumah baru mereka. Pada saat malam hari, Josh kembali memasuki ke ruangan basement, menyalakan kayu bakar untuk menghangatkan ruangan. Suara-suara aneh mulai terdengar. Terlihat di sana juga ada sebuah jam yang mati dengan menunjukkan waktu jam 3:15. Suaranya terdengar sangat kecil, seperti ada ruangan lain di rumah ini yang belum mereka ketahui. Dan tibalah waktu Josh dan Catherine melakukan mantap-mantap untuk pertama kali dilakukan di rumah ini. Ketika Josh berpacu dengan goyangan yang dilakukan oleh Catherine,
Tiba-tiba Josh melihat sesosok anak kecil berdiri di hadapan dirinya. Terus terang itu membuat Josh sudah kehilangan momen dalam menikmati goncangan Catherine. Di keesokan pagi, keanehan terjadi kepada Chelsea. Kathy mendengar Chelsea berbicara di dalam kamarnya. Tapi saat Kathy melihat, di dalam kamar Chelsea hanya sendirian. Chelsea lalu berkata kalau sekarang dia mempunyai teman baru di rumah ini. Saat itu Catherine tidak terlalu menanggapi pernyataan tersebut. Dia pikir, ya mungkin Chelsea hanya sedang bermain dengan mainannya. Kathy sempat menanyakan siapa teman barunya itu. Chelsea pun menjawab, teman barunya bernama Jody. Tak pernah diduga ternyata arwah Jody ada di dalam kamar bersama mereka. Tapi di sini hanya Chelsea yang bisa melihat Jody. Selain itu, Chelsea juga menggambar sesosok makhluk yang menggunakan topi. Catherine kira dialah Jody yang dimaksud oleh Chelsea. Namun Chelsea menjawab, bukan, itu bukan Jody, melainkan makhluk jahat yang ada di rumah ini. Sejak saat itu Chelsea sering bertingkah aneh dan terkadang melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Catherine dan Josh menemukan Chelsea berada di ruangan parkir perahu bot. Chelsea seolah-olah tak sadar dengan apa yang dia lakukan. Lagi-lagi dia berkata soal Jody yang mengajak Chelsea untuk melihat perahu itu. Tak ingin terulang, Josh mengunci ruangan tersebut. Beberapa keanehan terjadi, di mana semua kursi-kursi jendela rumah bergerak dan terbuka dengan sendirinya. Josh pun terbangun kembali di waktu yang sama, yaitu pada jam 3:15. Anehnya Josh melihat gudang perahu itu sudah terbuka kembali. Dia mengira Chelsea yang kembali berulah. Di sana Josh hanya melihat Mary, anjing peliharaan Billy. Penampakan Jody tidak hanya kepada Chelsea saja. Josh pun melihat sesosok gadis kecil berada di kamarnya Chelsea. Josh lalu bergegas untuk menghampiri Chelsea di kamarnya. Benar-benar aneh dan tak masuk di akal karena terlihat Chelsea sedang tertidur lelap. Josh pun memasuki ke salah satu ruangan. Dia tidak sadar kalau sesosok penampakan ada di atap rumah. Entah kenapa Josh tertarik saat melihat sebuah boneka yang tergeletak di sana. Dia lalu mengambil dan menidurkan boneka tersebut di sebelahnya Chelsea. Josh pikir mungkin dengan boneka itu bisa menemani saat Chelsea sedang tertidur. Di ruangan basement, Josh melihat Harry sedang menggali sebuah lubang kecil. Sebuah lubang di mana terlihat di sana juga seperti ada saluran airnya, menandakan kalau ada ruangan lain yang menembus tembok itu. Dengan beberapa keanehan yang terjadi di rumah ini, secara perlahan itu juga merubah sikap Josh kepada Catherine. Untuk mengembalikan rasa yang hampir padam, Catherine akan mengajak Josh berkencan pada malam harinya. Sebelumnya juga Catherine sudah menyiapkan babysitter untuk menjaga anak-anak mereka di rumah selama Catherine dan Josh berada di luar. Tak lama kemudian datanglah babysitter itu. Dia Lisa. Ternyata tak diduga Lisa sendiri sebenarnya adalah babysitter yang dulu pernah bekerja untuk keluarga DPO. Dan dia adalah pengasuhnya Jody. Dia sendiri tidak menyangka bisa kembali lagi ke rumah ini. Josh dan Catherine makan malam menikmati kemesraan mereka berdua. Sedangkan di rumah, Lisa mengobrol bersama Billy. Lisa malah menceritakan soal tragedi yang terjadi kepada keluarga DPO pada 1 tahun yang lalu. Billy sempat terkejut mendengar kalau rumah ini adalah bekas terjadi pembunuhan. Tak lama datang Michael yang ikut mendengarkan cerita dari Lisa. Lisa membawa Billy dan Michael ke kamarnya Chelsea. Dia tahu kalau kamar ini dulunya adalah kamar Jody. Chelsea pun ikut nimbrung bersama mereka. Dia menyampaikan pesan dari Jody untuk Lisa. Kalau Lisa adalah pengasuhnya yang payah. Lisa tak sadar kalau ada arwahnya Jody masih bergentayangan. Mendengar pesan tersebut, Lisa malah menganggap apa yang dikatakan Chelsea hanyalah lelucon. Jika benar ini adalah kamarnya Jody, Billy menantang Lisa untuk memasuki ke ruangan yang ada di sebelahnya. Lisa tidak takut sama sekali untuk memasuki ruangan tersebut. Namun dia terkejut saat melihat boneka Jody ada di sana. Dan tiba-tiba pintu kamar tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Dia masih belum sadar kalau itu dilakukan oleh arwahnya Jody dan meminta kepada mereka untuk membuka pintunya dan jangan bercanda.
Kepanikan mulai terjadi ketika Billy pun mencoba membuka pintunya. Namun pintu itu sudah tidak bisa mereka buka lagi. Tak lama terdengar seseorang memanggil nama Lisa di dalam ruangan itu. Jody menampakkan dirinya di hadapan Lisa dan dia diperlihatkan kepada tragedi pada waktu itu. Tapi untung saja tidak terjadi apa-apa kepada Lisa. Jody hanya membuat Lisa menjadi kalaf. Dalam ketakutannya, Lisa hanya menyebut nama Jody di hadapan Catherine. Yang tadinya Josh sempat berbahagia dengan kencannya, namun dengan kejadian ini malah membuat dia berubah sikap kembali. Catherine menemui Chelsea di kamar, karena yang Catherine tahu soal Jody hanyalah Chelsea. Dia menjadi penasaran siapa Jody ini, dan dia mulai khawatir kalau Jody memang benar-benar ada. Chelsea memberitahukan kalau Lisa membuat Jody marah, hingga Jody pun menyerang Lisa. Tapi Chelsea berkata ibunya tak perlu khawatir karena Jody tidak akan menyakiti dirinya. Dan Jody juga memberitahukan kalau Josh adalah orang jahat. Jody ingin Josh pergi dari sini. Antara percaya dan tidak, tapi diam-diam Catherine sendiri mulai mengawasi perilaku Josh, yang memang belakangan ini dia terasa berbeda. Di satu sisi bisikan-bisikan mulai terdengar dan mempengaruhi Josh untuk mewafatkan mereka semuanya. Dan suara bisikan itu berasal dari arah lubang tersebut. Lalu Josh diperlihatkan kepada apa yang ada di dalam ruangan yang tertutup itu. Josh melihat tubuhnya sendiri yang sudah dipenuhi oleh luka-luka. Tak berhenti sampai di situ saja, gangguan itu mulai mempengaruhi kejiwaan Josh. Bahkan saat Josh diperiksa, dokter menyarankan Josh untuk pergi ke dokter psikiater. Tentu saja Josh merasa tersinggung karena dia tidak gila. Mereka kembali pulang ke rumah. Kejadian terulang kembali di mana kini terlihat Chelsea berada di atas rumah. Bukan perkara biasa karena itu bisa saja Chelsea terjatuh di sana. Josh bersama Catherine bergegas untuk menyelamatkan Chelsea. Chelsea terpengaruhi oleh ajakan Jody. Hampir saja dia terjatuh, tapi untung saja Josh dengan sigap menangkap Chelsea. Catherine sangat marah apa yang sudah Chelsea lakukan tadi. Chelsea hanya mengikuti ajakan dari Jody karena Jody ingin mempertemukan Chelsea dengan mendiang ayahnya yang sudah meninggal. Catherine tidak ingin membahas soal Jody lagi karena Catherine kira Jody hanyalah teman hayalan saja bagi Chelsea. Namun Chelsea balik membantah Jody benar-benar ada dan dia melihat keberadaan Jody. Josh mulai muak dengan keadaan keluarga ini. Dia memilih untuk memisahkan diri dan tidur di dalam basement. Sementara di keesokan harinya, Catherine menemui seorang pendeta Colway. Dia menceritakan tentang apa yang terjadi kepada keluarganya. Begitu juga dengan perubahan sikap kekasihnya yaitu Josh. Pendeta Colway terkejut setelah mengetahui kalau ternyata Catherine tinggal di rumah bekas kediaman keluarga DeFeo. Dan permasalahan yang sekarang terjadi kepada keluarga Catherine itu juga sama persis pernah dialami oleh keluarga DeFeo sebelumnya. Tak hanya suara dari bisikan saja, bahkan Josh pun selalu dipengaruhi oleh penglihatannya. Dalam penglihatan Josh, mereka seperti sesosok yang menyeramkan. Catherine sempat meminta kepada Josh untuk mereka pergi dari rumah ini setelah beberapa keanehan terjadi. Namun Josh berbalik marah kepada Catherine. Catherine sendiri yang awalnya ngotot ingin menempati rumah ini. Dan sekarang setelah semuanya terjadi, Catherine malah ingin pergi. Josh menolak apapun yang terjadi, mereka tidak boleh pergi dari rumah ini. Pendeta Colway datang. Catherine meminta kepada Colway untuk mendoakan rumah mereka dan mengusir energi negatif yang ada di rumah ini. Setelah melihat boneka yang dipegang oleh Chelsea, Colway pun sudah tahu akan adanya arwah gentayangan di rumah ini. Dia memberitahukan soal boneka tersebut kepada Catherine. Seharusnya boneka itu ada di dalam kuburannya Jody, karena Colway lah yang telah menguburkan jasad Jody bersama boneka itu. Ritual-ritual doa pengusiran iblis pun dimulai. Setelah beberapa saat, entitas jahat yang ada di rumah itu mulai bereaksi.
Puncaknya ketika Calloway diserang oleh ribuan tawon yang keluar dari celah-celah lubang. Lalu terdengar bisikan meminta untuk Calloway pergi dari rumah ini. Tak ingin mengambil resiko, Calloway pun langsung pergi tanpa pamit kepada Catherine. Di hari ke-28 mereka menempati rumah itu. Catherine akhirnya mencari tahu apa yang dulu pernah terjadi di rumah ini. Dia pergi ke sebuah perpustakaan mencari informasi terkait keluarga DeFeo. Dari beberapa informasi, tragedi yang terjadi kepada keluarga DeFeo disebabkan karena adanya suara bisikan yang mempengaruhi Ronnie untuk melakukan pembantaian itu. Banyak kesamaan yang sekarang terjadi kepada keluarga Catherine itu juga dulu pernah terjadi kepada keluarga DeFeo. Keluarga DeFeo sama, mereka baru menempati rumah tersebut. Dan tragedi itu terjadi pada hari ke-28 setelah mereka menempati rumah itu. Dan sekarang adalah hari ke-28 Catherine menempati rumahnya. Sementara di rumah, kecurigaan Josh kepada lubang itu akhirnya membuat dia nekat untuk membukanya. Kathy masih mencari tahu sejarah dari rumah itu. Dari yang dia temukan, terungkaplah kalau rumah itu sebenarnya adalah rumah kediaman milik seorang pendeta yang bernama Ketchum. Ketchum adalah pendeta musyrik yang menyembah kepada iblis. Banyak tumbal sudah dia korbankan untuk dijadikan sesembahan. Dan suara-suara bisikan yang mempengaruhi Ronnie dan Josh adalah bisikan dari Ketchum. Ketchum sudah meninggal dan arwahnya masih berada di basement rumah yang sekarang Catherine tempati. Kembali kepada Josh, setelah dia berhasil menjebol tembok itu, tak pernah dia duga. Ternyata ada ruangan lain di rumah ini, di mana di sana juga terdapati beberapa orang terikat rantai dan terpenjara. Lalu tibalah dia di sebuah pintu lain yang mempertemukan Josh dengan arwahnya Ketchum. Ketchum memperlihatkan kepada Josh bagaimana cara agar bisa hidup abadi, yaitu dengan cara Catherine bergegas untuk kembali pulang. Dia belum tahu kalau Josh kini sudah benar-benar dikuasai oleh iblis. Dia mendengar suara Chelsea memanggil, dan saat itu Catherine melihat peti mati atas nama-nama mereka. Disinilah Josh yang sudah dikuasai oleh iblis mulai memburu mereka semuanya. Billy berusaha membantu menutup pintu dan menahannya dengan meja. Mereka berusaha untuk keluar dari rumah, namun pintu jendela rumah yang tiba-tiba terkunci sendiri. Mereka terjebak berada di dalam rumah. Mereka berhasil keluar melalui kaca jendela lantai atas dan kabur melalui atap rumah. Billy sempat menghadang Josh hingga ia pun terjatuh. Josh bangkit kembali lalu membawa sebuah kapak. Josh antara sadar dan tidak sadar untuk memburu mereka. Setiap Josh akan tersadar si iblis terus mempengaruhi penglihatannya. Tapi untung saja Kathy menghajar Josh dengan senjata. Dalam pingsannya Josh seperti disadarkan kembali, mengingat memori saat-saat indah yang mereka lalui bersama Catherine dan anak-anak. Dan akhirnya Josh pun sadar kalau dirinya sudah terpengaruhi oleh bisikan si iblis. Josh meminta kepada Kathy untuk mewafatkan dirinya, sebelum Josh yang malah mewafatkan mereka semuanya. Tapi Kathy tidak gila mewafatkan Josh yang sedang sakit. Dia memilih mengikat Josh dengan sebuah tali, lalu membawa mereka semuanya ke sebuah perahu. Mereka berhasil keluar dari rumah terkutuk itu dan berhasil menyelamatkan semuanya. Setelah menjauh dari rumah tersebut, pengaruh dari si iblis tidak lagi mengikat kepada Josh. Josh kembali tersadar seperti dahulu yang mencintai mereka semuanya. Setelah 28 hari keluarga Catherine pergi dari Amityville, mereka tak pernah kembali mengambil barang-barang mereka.
Di rumah itu semuanya kembali kepada keadaan semula. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Tak bosan Mimin ingatkan, apapun yang ada dalam film ini hanyalah sebuah film yang bertujuan untuk menghibur saja. Jangan sampai mempengaruhi akidah kita sebagai orang yang beragama. Adapun cerita dalam film ini diambil dari kisah nyata, tidak sepenuhnya itu terjadi di dunia nyata. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.